Halo semuanya, perkenalkan saya Zainal. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk Mavicore. Mavicore adalah manufacturing execution yang ini sangat bermanfaat sekali untuk di manufacturing dan untuk di PT-PT atau di perusahaan-perusahaan kecil. Apa sih si Mavicore? Mavicore adalah eh, digitalisasi untuk shop floor ya. Kalau shop floor operation misalnya untuk di pabrik-pabrik itu kan ada daerah area-area produksi. Di area produksi itu ada macam-macam produksi, ada assembling, ada produksi sisa proses. Dan di sini sangat membantu sekali untuk para pelaku bisnis untuk membuat aplikasi dengan mudah dan sangat membantu sekali dengan cepat. Kalau kita lihat di produksi, eh, banyak record, banyak form yang sangat dibutuhkan untuk mencatat hasil produksi yang akan dibuat di laporan, akan dibuat sebagai bukti pengecekan fisik. Nah, dari itu membutuhkan banyak kertas. Oleh karena itu, di sini Mavi sangat berperan sekali untuk mengurangi penggunaan kertas sehingga mendapatkan data yang benar-benar real time dan data yang disajikan dalam bentuk kertas tulisan tangan tentunya masih manual, masih ada error atau setiap orang mudah dibaca atau tidak mudah dibaca atau bahkan tidak dikarang hasil-hasil eh, pengecekan, hasil inspeksi barang. Nah, sini yang bisa penting. Yang kedua, disconnect system. Quality, produksi, dan maintenance tim, eh, kita bisa membagi sesuai dengan eh, areanya masing-masing dan kita di Mavico ini bisa integrasikan dalam satu kesatuan yang mudah dikontrol. Yang ketiga tentunya kita bicara dalam cost, efisiensi untuk manufakturnya itu membutuhkan eh, implementasi yang sangat panjang, sangat membutuhkan eh, cost yang sangat tinggi. Yang keempat, Mavico juga sangat interaktif, slow response time. Maksudnya sistem manual, sangat manual, harus manual, operator harus lapor dengan form, harus kadang ke telepon. Ini terutama untuk harga mesin downtime dan semua nggak terdeteksi. Bahkan yang kita tidak menyediakan record untuk kapan mesin itu bekerja efektif, kapan mesin itu bekerja tidak efektif. Maka kami menawarkan solusi sebagai di industri manufacturing atau produksi menengah middle atau yang menggunakan kecil. Apa sih yang kami tawarkan untuk Mavicor ini? Pertama, Mavicor ini no code Rapid Builder, low code. Kita bisa men-drag and drop, membangun aplikasi, membangun form hanya dalam hitungan menit tanpa harus berbulan-bulan harus menunggu ke developer ke bagian IT yang sangat membutuhkan waktu dan susah di sana. Yang kedua, real time shop floor. Nah, di sini kita Mavi ini bisa live online langsung terconnected di bagian-bagian mesin sehingga kita mengetahui efisiensi dari proses produksi,
WIE, dan bahkan juga ada sistem unknown yang otomatis operator akan menekan tombol ampun unknown untuk memberitahukan ke supervisor atau manajer yang bertugas sehingga komunikasinya lebih dua arah lebih cepat. Yang ketiga, nah, multi table database. Di Mavi ini nggak sesusah membuat data tabel seperti programmer bikin SQL query, bikin ini cukup buka tabel seperti kalau kalian pernah buka Airtable atau pernah memakai APP Script, ini sama. Hanya buat tabel, tabel itu yang akan diisikan database dari record tersebut. Terus yang keempat, AI Copilot. Nah, di Mavi ini ada fitur pakai AI Copilot. Apa sih AI Copilot itu? Dia bisa mengenerate aplikasi, triggernya dan analitiknya memakai bahasa kita. Kita makin pesan ke dia, contoh buatkan aplikasi pengecekan incoming area. Ketik di promnya send, akan jadilah laporan form pengecekan incoming area. Sangat cepat sekali, tinggal Anda berikan konsepnya untuk ya AI nanti akan bekerja. Yang kelima ya, yang kelima PWA Mobile Ready. Ini Maaf ini bisa berjalan di desktop, bisa berjalan di tablet, bisa jalan di HP. Sangatnya mempermudah untuk interface di lapangan, di face-to-face di lapangan, contohnya di bara mesin, cukup butuh tablet saja untuk mengeksplornya ataupun smartphone, atau bahkan menggunakan eh, PC berisiknya. Yang keenam, yang sangat pentingnya, Mavi ini bisa di-connected dengan IoT, Internet of Things. Eh, Bisa connect ke timbangan digital, bahkan connect ke PLC, sehingga untuk membaca data dari PLC dan barcode scanner, bahkan untuk mobil-mobil itu kita bisa adakan di sini nama UBD2 device. Navi juga dipakai di bengkel untuk mengkonektikan kondisi mesin mobil dengan perantara OBD2, LM27, connect via Bluetooth atau via Wi-Fi, dan langsung akan terkoneksi ke mesin. Baik, seperti gambaran eh, apa tuh Mavi? Di gambar ini ada seorang pekerja, ada sebuah aplikasi di komputer. Ini aplikasi untuk incoming area, untuk pengecekan barang yang dibuat oleh seorang pabrik yang tidak mempunyai pengalaman IT, tidak punya coding, bahkan tidak punya industri database. Nah, inilah tampilan Mavi-nya. Ini adalah Mavi Builder. Ini dibuat untuk membuat form, membuat aplikasi yang berkaitan dengan produksi. Apa kelebihannya dari aplikasi ini? Yang pertama drag and drop, tinggal cemplang-cemplung, dan otomatis step by stepnya akan terbuat menggunakan trigger dan logic, tidak ada coding, tidak ada database. Anyone can build, seorang engineer, operator, manager, siapapun bisa. Jadi kita punya fast development, reduce cost, better control, dan go live quickly, sehingga cepat kali. Bagaimana Navi sistem proses bekerjanya? Mulai dari desain, build, sampai ke dipakai ke lapangan. Pertama, admin akan membuat aplikasinya. Baik secara dia manual, drag and drop, atau dia menggunakan template yang sudah ada, atau menggunakan Copilot, tempat formnya. Di sini admin akan merancang form apa. Contoh di sini adalah load state. Nah, setelah dia merancang,
dan buat pengecekan sampai pengecekan incoming. Setelah itu aplikasi dia akan mengcreate dan mengassign meng, ke mana APP ini akan dipakai di produksi area produksi, di receiving kah, di assembly kah, di incoming area kah, tinggal di deploy di situ. Setelah deploy berhasil, maka APP ini akan bisa dibuka contoh di area incoming, di incoming yang punya lab yang sudah disiapin tablet atau desktop, tinggal login APP ini secara otomatis sudah ada. Yang kedua, operator produksi. Nah, operator produksi kan tinggal masuk login APP yang tadi dibuat oleh admin tadi sudah ada, sudah siap pakai. Dan operator bisa melakukan operasi pengisian pengecekan barang dan akan data dikirim secara real time. Dan data disimpan di database sehingga mudah di-track, job station, mudah dianalisa, dan mudah untuk mengambil keputusan tentunya. Bagaimana kita membuat aplikasi Mavi ini? Pertama, tiga cara untuk membuat aplikasi Mavi. Yang pertama, kita punya template App Store di sini, punya app yang siap pakai, siap modify untuk di berbagai bidang, untuk jadi quality, di factoring, atau di production, atau yang lainnya. Nah, di sini admin bisa download, otomatis akan terinstall di app Mavi-nya, dan bisa diedit isinya sesuai dengan kondisi bisnis. Setiap perusahaan berbeda-beda. Download, customize, deploy, use. Yang kedua, melalui drag and drop. Kadang-kadang bahkan ada form atau aplikasi yang harus manual, kan maka si admin bisa melakukan drag and drop, bisa setting uh, apa yang dibutuhkan, konfigurasi apa yang dibutuhkan, setelah itu di save, di deploy. Yang ketiga yang menariknya, sini pakai generate copilot. Uh, Deskripsikan apa yang Anda butuhkan, tuangkan apa yang Anda proses yang akan Anda butuhkan. Contoh, si Copilot itu mempunyai area prompt, area chat. Ini pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahkan bahasa pun boleh. Ketik contoh, buatkan app penerimaan barang setelah yang memakai setelah makan barang di incoming area, hmm, dengan tabel ini, ataupun disebut otomatis setelah di send di sini di send sama kita ke ChatGPT ini buat Mavi Copilot ya. Ini akan di send, otomatis dia akan mengenerate sistem dan membuat API aplikasi atau form yang Anda butuhkan. Sangat mudah sekarang kan? Baik, secara umum Mavi tidak hanya untuk manufacturing. Ini kami digitalisasi, connect every process, every industry, connect anywhere, connect anyone, connect anyone. Siapapun bisa mengkoneksikan kamu dimanapun kamu sekarang. Bahkan bisa kami koneksikan ke eksternal ERP yang ada, bisa connect ke SAP, bisa connect ke Odoo, bisa connect ke yang lainnya. Yang kedua, Mavi dipakai main di manufacturing. Bisa koneksi ke PLC melalui PCU atau Modbus atau melalui data gateway. Yang kedua, mulai measurement tool. Kita tahu Mitutoyo punya Digimatic pakai UWave yang bisa mentransmisikan data ke PC. Nah, dari sini Mavi bisa dipakai interface buat eh, pengecekannya dan koneksinya langsung ke alat ukur sehingga tidak ada manual-manual inspeksi di sininya. Nah, sini kita ada multi protocol support, kita pakai RTP, kita pakai UAC, kita pakai kalau IoT atau MQQ, real time, dan datanya bisa real time di monitoring, dan centralized management. Dan tidak cuma sampaikan tadi, tidak cuma untuk manufacturing, bisa dipakai di lab.
di lab kita koneksikan ke alat pH atau scale atau converge, bahkan atau label printer atau inkubator yang punya sistem digital yang kini akan bisa terkonek ke MAFI untuk pengambilan datanya secara langsung. Bahkan juga kita ada fungsi di smart home. Di smart home ini fungsinya untuk seperti teman home itu ya smart home home assistant yang bisa mengontrol perangkat jarak jauh melalui internet. Dan yang terakhir, MAFI juga tidak hanya juga untuk proses di atas, tapi bisa juga untuk di eh, otomotif untuk mesin, untuk engine. Jadi untuk memonitor eh, mesin, bisa melive sensor-sensor mana yang rusak, atau bisa ETC detection code failure yang mana melalui penantara OB2 adapter. Baik, terima kasih. Mari kita akan melakukan demo. eh, apa sih nasi ini? Kita ambil hanya tidak untuk bisa dibawa ke workshop, hospital, bisa untuk ke inventory, atau bisa restoran pun bisa untuk tergantung bisnisnya seperti apa. Baik, saya akan share tampilan produk Mavi. Baik, inilah awal dari tampilan Mavi. Kalau kita dari awal, kita logout dahulu, kita beri hub template. Ini adalah line speech Mavi eh, sebelum kita connect ke aplikasinya. Kita bisa login ke platform, pakai admin 123 password, masuk. Inilah tampilan, inilah contoh soft floor. Soft floor itu area-area yang akan diambil data contoh di logistik, di produksi atau di QC. Baik, di Mavi ini ada simple menu. Ada cuma berapa empat menu di sini. Pertama apps. Apps ini adalah untuk membuat aplikasi, membuat database tabelnya. Yang kedua adalah save store. Ini adalah pengaturan tentang station. Satu di area contoh di area incoming, di area produksi, area outgoing. Sini ada pengaturannya. Dan juga ada pengaturan di mesin, mesin yang terkoneksi apa aja, dan add the face yang sebagai perantara untuk antara mesin dengan Mavi. Dan juga ada IoT Hub yang baru ini untuk smart home. Untuk koneksi smart home itu contoh ke aplikasi itu ya, atau smart home aplikasi device rumah, contoh mematikan lampu dari jauh, mengontrol KWH listrik di rumah atau di industri. Yang kedua adalah analitik. Ini adalah analitik dashboard yang dari data yang sebenarnya bisa diolah menjadi data data dashboard. Data dashboard itu adalah data yang disajikan untuk melihat progres, melihat dari mempermudah pengambilan keputusan. Dan di sini ada data analogic nih automation. Automation contohnya ketika salah satu contohnya ketika melakukan pengecekan mesin, pengecekan contoh mengecek incoming produk, dan setiap produk punya toleransi. Contohnya toleransinya 7,5 dan tapi aktualnya 7,6 dan akan disimpan ke sistem, dan sistem bisa membuat automation. Contoh ketika ini maka akan kirim email ke sini, atau jika pressure mesin sudah 7,0 matikan mesin. Di sini juga ada konsol. Di konsol ini ada app player, app yang sudah kita buat dan kita bisa tampilkan di sini. Ya. Nah,
Baik, dan sini ada sistemnya ada pengaturan user role sama app compiler. Baik, kita akan ke app builder. Nah, di app builder adalah core dari Mavi untuk membuat aplikasi. Seperti yang sebutkan tadi, untuk membuat app itu ada tiga cara. Pertama, kita bisa download di Play Store, App Store. Nah, di sini kita punya koleksi Mavi untuk program atau app yang saya pakai bisa dimodif. Sini ada kategorinya, ada kode manufacturing, kita ada unknown contohnya, kita ada equipment management, kita ada Kanban app, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, app builder. Di sini kita bagi builder. Jadi app ini kita bisa buat aplikasi secara eh, manual. Ada beberapa contoh. Ini kita pilih ketika kita klik new application, kita akan dibuatkan tiga pilihan. Pertama, blank app, buat dari scratch, dan yang kedua buat dari App Store, yang ini dari Copilot. Contoh kita langsung dari blank app. Nah, saya tinggalkan tampilan Mavi. Tampilan yang di atas ini adalah eh, new pembuatan aplikasi baru. Ini ada save. Ini adalah component connect. Contohnya kita akan menggunakan ke device kita seperti apa tampilannya. Ini adalah setelah app kita buat, kita publikasikan bisa bisa diterbaca di station, contohnya di assembly line, di incoming area dan sebagainya. Dan di sini ada eh, fungsi, ada ini builder. Ini ada desain mode. Nah, ketika desain kan ini adalah untuk membuat aplikasi secara manual di sini. Ini adalah desain mode. Contoh kita akan melakukan button. Nah, di sini ini ada desain. Yang kedua adalah dev mode. Dev mode ini adalah untuk developer atau kita mau ngetes bagian seperti mana kita, karena itu contoh tombol ini setelah tombol diklik akan print ini, suatu print akan informasikan ini atau yang lainnya. Yang ketiga ada code block sini. Code block ini berfungsi selain kita no code, kita juga sediakan sini code block, sebuah bahasa pemrograman bridge untuk mempermudah eh, developer, untuk mempermudah admin. Selain dari tadi, ini actionnya apa? Ini additional, ini untuk gitu, gitu. Eh, fitur tambahan code block ini sangat menarik. Ini membuat codingnya hanya dengan semacam Lego yang untuk mempermudah eh, admin yang sangat sekali tidak punya pengalaman ini. Oke, yang ketiga, di sini ada tombol player. Nah, juga ini akan mengetes aplikasi yang kita sudah buat. Baik. Nah, untuk yang seperti disebutkan tadi, kita balik ke desain. Mavi mempunyai banyak widgets atau fitur-fitur yang bisa diterapkan di aplikasi atau form. Sini adalah interface. Interface adalah in the button input, text box, password box, switch, multi-speed down, web viewer, image picker, signature pad, dan electronic signature dan notifier. Contoh kita beri signature pad, itu kita masukkan di sini, atau kita mau tes di developer, coba tanda tangan, interface dan buat yang lain. Nah, di sisi lain, di sini ada properti dari widget tersebut. Oh, dari ukuran, dimensi, color bisa diatur di area sini. Dan screen apa ini? Nah, nanti saya jelaskan apa itu screen. Screen adalah tahapan step setiap proses. Kalau kita ada layar ya, ini bisa kita tambahin screen satu, screen tambah lagi screen dua, screen tiga. Ini tampilan yang akan ditampilkan di
device di aplikasi kita. Butuh berapa layar sih untuk contohnya untuk pengecekan link produk seperti Andon kita contohnya. Kita mana Anda punya pertama select order, balik ke main page, yang kedua create alert, terus yang kedua Andon, yang kedua keopenan. Ini adalah aplikasi screen yang akan tampil di sistem. Yang keempat ini, nah ini bisa kita setting, kemudian drag and drop. Nah, setiap ini akan terkoneksi dengan database. Nah, utamanya akan buat di tabel. Di tabel itu dibuatnya dari situ. Nah, untuk tabel sendiri bisa dibuat secara otomatis oleh sistem kalau ada memakai Copilot atau memakai template. Tapi untuk manual juga bisa sesuai dengan aplikasi yang buat manual. Contoh sangat gampang ini buat nama tabelnya. Nah, ini nih. Atau kalau mau buat tabel baru, create tabel, informasi tabel apa, mau tabel tes contohnya akan tes dan akan setelah tabel tes dibuat maka akan butuh fill, record, isi recordnya, create recordnya apa, dan berarti data. Ya, nah, ini. Ya, kita beri KP Builder. Nah, untuk Copilot. Copilot, contoh kita akan membahas satu sebagai Copilot. Ini ada tombol Copilot. Ini berfungsi untuk membuat aplikasi hanya dengan prompt. Contoh kita misalkan. Inilah tampilan Copilot. Copilot ini juga semua tidak juga membuat form, tapi juga untuk bisa mengedit aplikasi yang sudah ada di sini. Contoh kita akan buatkan solver simpelnya. Buatkan saya app untuk apa? Contoh penerimaan barang. Atau ya, kita contoh buat saya app pengaturan menu di dapur. Ini contoh kita di luar konteks di pak kita contoh di kitchen atau di hotel di dapur yang mana menu resep dan berapa kecil ya. Nah, di sini kau akan berpikir di sini akan membuil app yang udah kita minta. Kita tunggu, kita hitung berapa kebutuhan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas itu kan. Atau 15 detik ya sudah jadi aplikasinya. Sangat cepat bukan? Ini adalah jawaban bahwa tentu saya akan buat pengantar menu dan resep dapur yang lebih struktur. Ulul ini akan menjangkau penyimpanan data resep termasuk kategori olahan daging, sistem masukan rencana pengembangan, database SAP Kitchen dia akan buat yang tampil, ayam siap bahan dan place data, place order segala macam. Rencana implementasi, dia langsung lanjut implementasinya. Nah, ini cocok sekali buat MBG ini ya. Contoh gampangnya. Nah, di sini kita menyatakan setuju atau ada rencana enggak dari API ini. Nah, kalau kita setuju, kita akan klik setuju, otomatis dia akan meng-create aplikasi. Jadi salah, harusnya kita pakai membuat form screen baru, ke new dulu, baru kita playkan, kita ulangi lagi, buatkan saya app untuk
pengecekan dimensi dimensi produk sebelum dikirim sebelum dikirim ke produksi. Oke, kita send. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
aplikasi pre-production dimension QC, ya kan, produksi produk sebelum kirim QC. Aplikasi ini dirancang untuk sistem multi-screen antara form input informasi lengkap dengan foto produk dan tanda tangan digital dan dashboard riwayat inspeksi untuk analisis tren kualitas. Wis, mantap. Kita review, kita setuju, langsung kita create, otomatis akan meng-create aplikasi di sini. Kita lihat, kita jalankan, setuju. Bos, sudah jadi. Nah, ini aplikasinya. Itu kita yang terkait dulu yang nah, form checklist yang kita minta tadi. Sebut sama recordnya, lengkap sama database-nya. Oh, terus kita save ke nama incoming QC. Kita save, coba kita jalankan. Kita pilih tombol play di sini. Ting. Ini akan meminta. Tinggal dulu. The launch application here. Nah, inilah aplikasi yang kita buat tadi. Lalu masukin data, masukin DJK, apakah foto foto, kita mulai aktifkan foto, kemudian analisis, juga ada ya setting bootnya, ada ini mas karena belum di input. Baik, itu aja aplikasi Mavi. Terima kasih atas eh, eh, ya, kita akan coba lagi di next Mavi masih untuk tutorial step by step pemakaian Mavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.